Halo guys, selamat datang nih di channel Telat Update. Buat kalian yang takut ketinggalan informasi terkini dan terupdate, jangan khawatir karena Mimin bakal terus memberikan konten-konten menarik dan pastinya terupdate. Biar kalian jadinya enggak telat update, cus lah yuk kita masuk ke pembahasannya. Number 7. Pada urutan ketujuh yaitu film The Last Duel merupakan film teranyar besutan sutradara Ridley Scott yang dirilis pada tanggal 15 Oktober 2021. Diproduksi oleh 20 tahun Century Studios, film ini menggandeng Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, dan aktris asal Inggris Jodie Comer sebagai pemeran utamanya. Film yang menjadi karya ke-26 Ridley ini diadaptasi dari buku non-fiksi berjudul The Last Duel, A Story of Trial by Combat in Medieval France yang ditulis oleh Eric Jager. Berlatar pada abad ke-14 di Prancis, konflik dari film ini berkutat pada pertandingan antara ksatria bernama Jean de Sorgis yang diperankan oleh Matt Damon dengan sahabatnya Jacques de Gris yang diperankan oleh Adam Driver. Film ini meraup pendapatan 2,1 juta dolar atau sekitar hampir 30 miliar rupiah di box office Amerika pada pekan ini. Wow, lumayan fantastis ya. Number 6. Pada urutan ke-6 yaitu film The Addams Family 2 yang merupakan sequel dari film animasi yang dirilis pada tahun 2019 berjudul The Addams Family. The Addams Family 2 dirilis pada tanggal 1 Oktober 2021 dan film ini akan mengulas kisah tentang keluarga seram yang menjadi favorit semua orang. Dalam sequel film baru ini, Morticia dan Gomez dikisahkan sedang berada pada fase putus asa karena anak-anak mereka satu persatu mulai tumbuh dewasa, melewatkan makan malam keluarga dan benar-benar disibukkan dengan screen time. The Addams Family 2 sekali lagi dibintangi oleh Oscar Isaac dan Charlize Theron sebagai Gomez dan Morticia Addams dengan Chloe Grace Moretz mengulangi perannya sebagai Wednesday, Nick Kroll, Snoop Dogg, dan Bette Midler. Film ini memiliki pendapatan yang lumayan banyak loh guys, yaitu 4,3 juta dolar atau sekitar 62 miliar rupiah pada minggu pertama pemutarannya di box office Amerika Serikat. Wow. Number 5. Di urutan kelima yaitu film Rose Gone Wrong yang merupakan film animasi petualangan dan komedi terbaru persembahan 20 tahun Century Studios. Film ini dirilis pada tanggal 15 Oktober 2021. Film ini mengisahkan seorang siswa sekolah menengah pertama bernama Barney yang memiliki robot yang disebut sebagai best friend out of the box. B-Bot kala itu merupakan sebuah robot yang tidak hanya bertindak seperti perangkat elektronik pada umumnya, namun juga bisa menjadi sahabat bagi penggunanya. Bagi Barney yang selalu canggung apabila hendak berinteraksi dengan orang lain, B-Bot merupakan salah satu hadiah yang begitu ia harapkan. Film ini menampilkan Jack Galifianakis sebagai Ron, Jack Dylan Grazer sebagai Barney, Olivia Colman sebagai Donka, Ed Helms dan Lara Nowirovsky sebagai Ellie. Film ini meraup pendapatan mencapai 7,3 juta dolar atau jika dirupiahkan nominalnya sekitar 103 miliar rupiah loh guys. Cuan banget ya. Hehe. Number 4. Di urutan keempat yaitu film Venom Let There Be Carnage merupakan film superhero garapan asal Amerika Serikat yang menampilkan salah satu karakter dari komik Marvel. Film ini dirilis pada tanggal 24 September 2021 di Amerika Serikat. Venom Let There Be Carnage merupakan sequel kedua dari film dengan judul yang sama yaitu Venom yang tayang pada tahun 2018 lalu. Film ini disutradarai oleh Andy Serkis dan kisahnya ditulis oleh Tom Hardy dan Kelly Marcel. Pada sequel kedua Venom Let There Be Carnage ini, Venom akan menghadapi musuh yang tak kalah ganasnya. Hidup normal bersama Venom membuat Eddie Brock membuat peraturan tersendiri untuk kawannya itu karena kebiasaan Venom yang suka memakan manusia. Eddie Brock juga kembali pada karirnya yang sebelumnya sebagai jurnalis dengan mewawancara pembunuh berantai Cletus Kasady.
Cletus Kasady memiliki ketertarikan tersendiri kepada Eddie Brock karena Eddie Brock merupakan salah satu pemegang simbiot Venom sama seperti dirinya. Film ini mempunyai pendapatan 9,1 juta dolar atau hampir mencapai nilai 130 miliar rupiah, guys. Number 3. Urutan yang ketiga yaitu film No Time to Die, yang merupakan film asal Amerika Serikat yang akan mengisahkan kisah akhir perjalanan James Bond. Film No Time to Die juga merupakan film ke-25 James Bond dan tampaknya akan menjadi film terakhir dari seri James Bond yang dirilis pada tanggal 8 Oktober 2021 di Amerika Serikat. Film No Time to Die disutradarai oleh Kerijoji Fukunaga dari naskah skenario ditulis oleh Neil Purvis, Robert Wade Fukunaga, dan Phoebe Waller-Bridge. Beberapa pemain James Bond sebelumnya seperti Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear, dan Ralph Fiennes juga ikut serta pada film No Time to Die. James Bond telah pensiun dan tengah menjalani kehidupan tentram di Jamaika. Namun semua itu terinterupsi ketika kawan lamanya, Ferry Clayster dari CIA muncul dan meminta bantuannya. Misi menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik ternyata lebih berisiko dari dugaan, menghantarkan Bond pada jejak seorang penjahat misterius bersenjatakan teknologi baru dan mematikan. Film ini meraup pendapatan dengan nilai sangat besar loh guys, yaitu hampir mencapai 12 juta dolar yang jika dirupiahkan menjadi 168 miliar rupiah. Wow, laris banget ya filmnya. Number 2. Di urutan kedua yaitu film Halloween Kills, yang merupakan film bergenre horror slasher yang akan menjadi babak baru dalam waralaba film Halloween. Film ini dirilis pada tanggal 15 Oktober 2021 di Amerika Serikat. Kembali digarap oleh David Gordon Green, kali ini alur ceritanya berlangsung setelah insiden kebakaran pada akhir film sebelumnya. Kala itu, Laurie Strode yang diperankan oleh Jamie Lee Curtis bersama dengan putrinya Karen yang diperankan oleh Jodie Greer dan cucunya Allison yang diperankan oleh Andy Matichek berhasil menjebak Michelle di ruang bawah tanah rumah Laurie yang tengah dilalap api. Namun, ketika mereka dalam perjalanan menuju rumah sakit, sekelompok petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah Laurie. Secara tidak sengaja, mereka malah membantu Michelle untuk keluar dari perangkap tersebut. Alhasil, setelah membantai para petugas tersebut dengan sadis, sang pembunuh bertopeng itu pun kembali menyerang masyarakat. Film ini mengantongi pendapatan dengan nominal sangat besar guys, yaitu mencapai 14,5 juta dolar atau sekitar 205 miliar rupiah. Wow, mantap jiwa ini film. Number 1. Di urutan pertama atau merupakan film yang terlaris pada pekan ini adalah film Dune. Film yang dirilis pada tanggal 13 Oktober 2021 kemarin mengangkat kisah planet yang jauh di masa depan. Film ini kerap dianggap mampu menandingi film fantasi epic Game of Thrones atau The Lord of the Rings. Film adaptasi novel berjudul sama karya Frank Herbert ini dibintangi oleh Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin, dan deretan aktor ternama lainnya. Dune mengisahkan tentang perjalanan keluarga Atreides yang berusaha memastikan masa depan keluarga dan rakyatnya di alam semesta. Keluarga Atreides adalah keluarga bangsawan penguasa planet Caladan. Leto Atreides yang diperankan oleh Oscar Isaac mengajak mereka pergi ke planet Arrakis yang menyimpan aset paling berharga bagi umat manusia, yaitu rempah-rempah. Film ini menjadi yang paling laris dalam pekan ini ya guys. Total mencapai 40 juta dolar Amerika yang jika dirupiahkan menyentuh angka 565 miliar rupiah. Wow. Oke guys, jadi tadi merupakan 7 film dengan pendapatan terbesar di Amerika Serikat pada pekan ini. Semoga informasi yang Mimin berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan konten yang Mimin berikan, jangan lupa buat dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lainnya nggak telat update. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye-bye.